Sejak berkembang pesatnya media sosial, imbasnya kini makin banyak kuliner yang viral. Episode spesial kali ini kita kasih kuliner recommended yang lagi viral di media sosial versi Ragam Indonesia. Misalnya, warung yang menjual sajian serba sapi fams, dijamin nafsu makan melesat. Hihihi. Kalian yang doyan makan kambing, kuliner ini recommended banget loh buat digasak. Eits, ini bukan Bali fams, tapi kita lagi di Yogyakarta loh. View-nya cakep, sama kayak kamu gitu. Hihihi. Kuliner pertama yang lagi viral nggak bakal bikin kalian kecewa fams. Lokasinya ada di Jalan Yudhistiro, Sleman, Yogyakarta. Namanya Warung Sop dan Sate Sapi Pak Bayu. Warung yang lagi ngehits dibahas oleh penikmat kuliner ini fams, baru berdiri bulan Juni tahun 2020. Meski terbilang baru, warung ini juga nggak pernah sepi pengunjung. Lihat aja tuh, ramainya bukan main. Apalagi saat jam makan siang. Yang bikin laris manis, warung ini mematok harga yang cukup terjangkau. Tapi porsinya itu loh, luar biasa banyak. Dijamin perut kalian bakal kenyang. Dalam sehari, warung ini bisa menjual hingga lebih dari 500 porsi fams. Duh, jadi nggak sabar, mau nyobain deh. Salah satu menu yang unik ada balung dinosaurus fams. Nama hewan purba dijadikan nama masakan karena di dalamnya ada iga sapi yang ukurannya jumbo. Jadi jangan salah sangka dulu ya. Hihihi. Setelah daging dimasak setengah matang, dibakar dan diberi bumbu kecap, jangan lupa dibolak-balik agar pembakaran rata dan bumbu meresap sempurna. Ukuran iganya besar, dagingnya banyak dan tebal kok. Kalau diolah dengan benar, bisa membuat tekstur dagingnya juicy, lembut, dan empuk. Oh iya, daging iga banyak mengandung protein, zat besi, dan kalsium. Cocok deh disantap buat kalian yang mengalami kurang darah dan kesehatan tulang. Eits, sabar sebentar ya fams. Sekarang kita intip menu yang gak kalah nikmat. Ini dia, sop balungan gajah. Lagi-lagi, jangan terkecoh sama namanya fams. Gajah dijadikan nama menu masakan karena tulangnya yang besar gitu deh. Tenang, ada juga daging yang menempel kok. Sebenarnya nama lain hidangan ini sop sengkel alias sop sumsum. Rasanya juara loh fams. Menurut studi penelitian di Universitas of Michigan, lemak pada sumsum ternyata mengandung hormon yang dapat melancarkan pencernaan. Selain itu, dapat juga menurunkan resiko diabetes fams. Nah, ini dia menu-menu favoritnya fams. Jangan lupa diabadikan karena porsinya yang super besar. Oh iya fams, menikmati menu berkuah kayak gini ternyata baik untuk kesehatan loh. Makanan berbahan kaldu yang hangat bisa meringankan gejala flu. Penyebabnya, uap kuah kaldunya bisa meredakan hidung tersumbat. Pokoknya fams, menu recommended versi Ragam Indonesia nggak bakal ngecewain deh. Nggak kayak mantan. Hihihi. Menu recommended yang viral kedua masih di Yogyakarta fam. Dari sekian banyak kedai sate di Nusantara, sate kambing ini rasanya paling juara. Kalian wajib datang deh ke warung recommended versi Ragam Indonesia ini. Lokasinya ada di Jalan Raya Barongan, Jetis, Bantul. Kalau biasanya buka saat sore sampai malam hari, warung sate Pak Meyet ini justru mulai jualan pukul 7 pagi. Jadi fams, menu ini bisa jadi pilihan untuk sarapan. Emang agak berat sih, tapi menu ini bisa bikin kalian lebih strong sebelum beraktivitas harian. Warung sate yang ada di selatan Yogyakarta ini nggak terlalu luas fams, tapi nggak pernah sepi pembeli loh. Saking ramenya, menu sate ini sudah ludes terjual sebelum jam 10 pagi. Wah, kalian mending datang lebih pagi deh, supaya nggak kehabisan. Hihihi. Ini nih yang bikin rasanya spesial. Daging sate yang digunakan berasal dari kambing muda.
Pantesan aja tekstur dagingnya lebih empuk, gurih, dan sedikit lemak. Dalam sehari, warung ini bisa habis sekitar 5 ekor kambing loh. Lumayan banyak juga ya. Gimana nggak diburu sama penikmatnya, fams? Lihat tuh, daging satenya tebal dan jumlahnya juga lebih banyak per tusuknya. Kalian bisa puas menyantapnya deh. Bisa bikin kenyang maksimal, fams. Hihihi. Sebelum dibakar, daging harus dicelupkan ke dalam kuah gulai yang dibuat dari bumbu rempah. Beh, ini nih yang bikin rasanya semakin lezat. Oh iya, fams, proses pembakarannya juga masih dilakukan secara tradisional, memakai anglo dan arang. Ada baiknya api jangan sampai keluar saat membakarnya ya, agar daging nggak gosong dan matang sempurna. Aromanya harum banget. Fams, nama sate diperkirakan berasal dari bahasa India Tamil, catai yang berarti daging. Lama-lama nama catai berevolusi dan menyesuaikan dengan lidah lokal dengan sebutan sate. Sebenarnya sih, fams, mengolah bahan makanan dengan cara dibakar mulai diperkenalkan di Indonesia oleh para saudagar dari India dan Timur Tengah. Saat itu mereka yang datang untuk berdagang membakar daging dengan cara ditusuk seperti kebab, fams. Kemudian sate di Indonesia pertama kali dijual oleh pedagang kaki lima di tanah Jawa pada abad ke-19. Hebatnya lagi, sate khas Nusantara ini masuk dalam daftar kuliner terbaik ke-14 dari 50 Best Food versi CNN pada tahun 2017 loh. Untuk penyajian sate ini juga beda loh, fams. Nggak pakai tusukan segala, alias daging dilorot atau dilepaskan. Tuh, jadi lebih gampang ya makannya. Jangan lupa, fams, siram dengan bumbu kacang. Soal rasa, daging kambing ini nggak bau perengus sama sekali. Meski sering dijadikan pemicu kolesterol, daging kambing ternyata mengandung lemak jenuh lebih rendah dari daging sapi atau ayam loh. Proses masak yang dibakar juga bisa menekan kadar lemak jenuh di dalamnya. Tapi ingat, jangan makan berlebihan juga ya, soalnya segala yang berlebihan gak baik untuk kesehatan. Menu yang dijual di warung ini juga bervariasi loh, fams. Selain sate kambing, ada juga tongseng dan tengkleng. Tinggal kalian pilih saja mau makan yang mana nih. Bakso yang satu ini punya nama yang unik, fams. Ini loh bakso Pak Jero. Fams, bukan jenis mobil yang itu tuh. Nama Jero karena isian di dalamnya memakai jeroan. Ada-ada aja deh. Hihihi. Sama kayak sop, hidangan ini juga nikmat disantap saat musim hujan. Bisa bikin tubuh hangat, fams. Nah, kalau kalian masih penasaran, datang aja ke warung yang ada di Jalan Karangmalang, Sleman, Yogyakarta. Lihat, fams, warung ini nggak pernah sepi dari pengunjung. Setiap hari kedai ini buka sekitar jam 10 pagi. Tapi puncak ramainya saat jam makan siang dan menjelang sore hari, fams. Meski baru buka sejak bulan Februari tahun ini, warung ini sempat viral di media sosial karena banyak varian bakso jeroan. Sama kayak bakso pada umumnya, isian di dalamnya ada mie kuning dan bihun. Kalian juga bisa pilih sesuai selera. Kalau cuma mau baksonya aja, juga bisa kok. Nah, rahasia kelezatan bakso ini ada pada kuahnya. Yang gurih dan encer, fams. Seger banget deh di lidah. Ini loh varian baksonya. Ada bakso goreng, bakso jamur, bakso urat, bakso mercon, serta yang spesial bakso sumsum. Selera makan bisa kesengsem. Hihihi. Oh ya, bakso yang dibuat dari campuran daging ini memang mengandung protein, sedangkan sumsum ini nikmatnya tiada tara. Sebenarnya sih kandungan di dalamnya kebanyakan lemak, tapi fams, lemak di dalamnya sangat menyehatkan tubuh karena mengandung kalsium, fosfor, dan magnesium. Kandungan kolagen di bawahnya bisa menjaga kesehatan tulang dan sendi, sedangkan gelatin di dalamnya, fams, bisa menghambat penuaan dini. Serta kolagennya bisa membuat kulit tetap lembut, cerah, dan kencang. Luar biasa ya manfaatnya. Eits, jangan lupa beri tambahan jeroannya, fams. Ada jantung, babat, paru goreng, kikil, iso atau usus, dan iga. Tinggal sesuaikan dengan selera kalian aja. Biar makin segar, minuman yang dipilih es teler durian.
Isian esnya juga ada daging kelapa muda, nangka, dan alpukat. Mantul, fams. Soal harga ramah di kantong, fams. Buruan deh dicobain bakso yang viral ini. Mantap surantap. Masih cemilan viral di Yogyakarta, fams. Kudapan ini bukan sembarang pisang loh. Lihat aja, pisang crispy dengan aneka topping yang endes. Juara ya. Pilihannya juga banyak banget, mulai dari gula aren, double cheese, dan varian coklat lainnya. Beh, enak banget pastinya, fams. Kudapan ini, fams, cocok dijadikan cemilan sore atau menu buka puasa loh. Katanya sih warung pisang S3 ini dikenal sebagai kudapan kekinian yang hits di Yogyakarta dari tahun 2016. Kalian bisa menjumpai salah satu outletnya di daerah Jakal, Yogyakarta. Warung ini biasa buka dari pukul 4 sore sampai malam hari. Awalnya sih warung ini hanya ada di daerah Seturan aja, fams. Karena hits, penjualnya sempat kewalahan memenuhi permintaan pembeli yang meningkat. Akhirnya dibukalah beberapa outlet di beberapa wilayah di Yogyakarta. Untuk membuatnya, pisang yang dipakai harus dari jenis pisang tanduk ya, fams, karena rasanya manis dan teksturnya yang agak keras. Pisang tanduk juga nggak gampang rusak saat dimasak nanti. Setelah dikupas, pisang dipotong-potong, fams, lalu celupkan ke dalam adonan tepung dan goreng deh. Pastikan sudah dalam keadaan panas ya, agar minyak nggak menyerap ke dalam pisang. Setelah matang, angkat dan kasih topping deh. Kalau yang paling banyak peminatnya sih topping gula aren dengan tambahan kental manis. Beh, juara, fams. Tekstur pisang yang crispy dan lembut dengan cita rasa manis bisa membuat ketagihan. Kalau mau varian lainnya, ada double cheese, coklat, keju, dan coklat keju, fams. Jadi tinggal pilih sesuai selera kalian aja. Semuanya enak loh, fams. Oh iya, satu kotak kemasan ini berisi 12 potong pisang. Harganya cukup terjangkau kok. Kalian nanti nyesel loh kalau nggak nyobain ini. Mantap! Kalau sudah kenyang, waktunya ngemil nih. Kudapan yang viral satu ini memang cuma sekedar roti bakar. Tapi yang jadi pembedanya, roti premium ini memiliki banyak varian rasa. Misalnya sandwich dan mirip dessert box yang lagi ngehits ini. Lihat nih, isian Choco Daily yang berlimpah. Bikin ngiler aja ya, apalagi isian mozzarella beef di dalam sandwich. Lumer, fams. Kalau kalian penasaran sama kudapan ini, datang aja ke kedainya yang ada di kawasan Wirobrajan, Yogyakarta. Katanya sih warung ini sudah ada sejak tahun 2017. Karena makin banyak peminatnya, kini warung sudah memiliki beberapa cabang loh. Wah, laris manis nih. Kita lihat cara bikinnya yuk. Untuk roti yang digunakan boleh jenis apa saja, fams. Tapi biasanya sih pakai jenis roti tawar khas Bandung yang bentuknya persegi panjang kayak gini. Kalau nggak ada, boleh kok pakai jenis roti tawar lainnya. Untuk isiannya, campur potongan beef patty dan mozzarella. Aduk dan biarkan sampai keju menempel pada daging ya. Lalu taruh roti bakar, disusul saus dan mayones untuk menambah cita rasanya. Ini nih yang bikin roti bakarnya spesial. Ada tambahan puff pastry, sehingga tekstur rotinya jadi lebih crunchy alias renyah. Mantul deh pokoknya. For your info, fams, awalnya kudapan seperti ini dibuat dari roti yang sudah tidak asing lagi loh. Daripada terbuang percuma, orang Eropa banyak memanfaatkannya kembali dengan cara dipanggang. Jadi cita rasanya lebih enak. Kalau sekarang perkembangan roti bakar semakin pesat, fams, dengan varian rasa yang lebih unik dan menarik. Kalian yakin gak mau nyicip kudapan viral ini? Nanti nyesel loh. Hohoho. Sejak dulu camilan yang satu ini tetap populer sampai sekarang loh. Iya, martabak manis, fams. Kudapan ini mudah dijumpai berbagai pelosok negeri. Tapi di setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya martabak Bandung, martabak Bangka, dan terang bulan karena bentuknya yang kuning dan bundar seperti bulan.
Tapi fams, kudapan ini bentuknya nggak bulat seperti biasanya. Lihat nih, bentuknya hati. Wah, cocok nih buat kasih surprise ke pasangan. Bagi yang jomblo bisa juga dikasih kepada orang tua. Oh iya, ide dalam membuat martabak bentuk hati ini tercipta untuk menyambut Hari Kasih Sayang alias Valentine pada bulan Februari kemarin. Setiap hari ada sekitar 30 porsi martabak hati yang dijual loh. Menurut sejarahnya, martabak manis aslinya bernama hoklopan. Kudapan ini dikenal sebagai makanan khas Bangka Belitung yang diciptakan oleh orang Hakka. Jadi nama hoklopan ini berarti kue orang Hoklo. Katanya sih fams, martabak juga dikenal sebagai bawaan yang ampuh saat bertemu calon mertua loh. Selain harganya murah, rasanya yang manis bisa meningkatkan mood. Wah, bisa bikin raut wajah seketika jadi sumringah tuh. Jadinya hati calon mertua menjadi luluh. Pokoknya wajib dibawa kalau mau ngelamar pacar ya. Hihihi. Untuk toppingnya beri kental manis, keju, meses, stroberi, krim keju, dan permen hati. Jadi deh. Kalau sudah matang gini, jadi nggak tega potongnya nih. Oh iya, martabak hati ini juga ada 2 pilihan warna, pink dan coklat fams. Untuk topping nggak jauh beda kok. Soal rasa jangan ditanya fams. Selain martabak hati, masih ada menu martabak lainnya fams. Kalian bisa pesan martabak durian yang rasanya mantul banget. Tinggal pilih sesuai selera aja ya. Saatnya jalan-jalan nih. Eits, jangan kalian kira ini di Bali ya fams. Tempat ini ternyata masih di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya ada di antara Pantai Sadranan dan Pantai Ngandong. Namanya South Hore. Kalau mau ke sini kalian bisa menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari pusat kota Yogyakarta. Tempatnya emang agak jauh sih, tapi kalian bisa dibuat terpesona saat melihat pemandangannya yang aduhai. Cocok loh buat kalian yang ingin melepaskan penat dari hiruk-pikuk ibu kota. Di masa pandemi seperti sekarang, pengunjung yang datang dibatasi menjadi 50% saja. Jadi kalian harus melakukan reservasi dulu ya. Kalau nekat datang, kalian bisa-bisa kecewa karena nggak masuk ke dalamnya. Protokol kesehatan juga tetap dijalankan kok. Sebelum masuk, pengunjung wajib melewati pengecekan suhu tubuh dan cuci tangan. Oh iya, tempat ini baru dibuka untuk umum pada September 2020 kemarin. Lokasi ini dibuat modern dengan banyak spot instagramable. Apalagi memiliki konsep seperti di Bali. Sekilas juga mirip seperti Cafe Santorini yang ada di Yunani fams. Ada juga nih spot foto ujung tebing yang menampilkan pemandangan pantai langsung. Untuk tiket masuknya ada 2 pilihan, ada dengan akses kolam renang atau tanpa akses kolam renang. Kedua jenis paket ini juga sudah termasuk dengan voucher makan dan minuman loh. Kalau masih kurang, jangan takut, kalian juga bisa memesan makanan lagi dengan biaya tambahan fams. Kalian yang masuk dengan akses kolam renang bisa menikmati spot foto di infinity pool kayak gini nih. Beuh, cakep banget kan? Kalian yang nggak mau renang bisa juga berfoto di samping pinggir kolam yang cukup instagramable kok. Gak heran ya kalau lokasi wisata ini mendadak viral, jadinya banyak pengunjung yang penasaran dengan pemandangannya yang kece badai. Fams, mengunjungi wisata alam kayak gini ternyata sangat baik untuk kesehatan loh. Nggak cuma menghilangkan stres aja, berlibur ke alam bisa meningkatkan konsentrasi, kekebalan tubuh, mood, dan keharmonisan keluarga loh. Kalian yakin gak mau kesini? Nanti rugi loh. Hihihi. Nah, itu tadi fams kuliner dan tempat wisata yang lagi viral di media sosial. Semuanya wajib kalian kunjungi saat berlibur ke Yogyakarta. Segera rencanakan waktu liburan kalian ya. Ditunggu kedatangannya. Jauh sebelum mie instan jadi favorit, bakmi Jowo katanya udah lama eksis loh. Gak lengkap rasanya berkunjung ke Yogyakarta kalau belum coba bakmi Jowo yang kuahnya segar dengan isian ayam yang melimpah. Eits, sekarang gak perlu pakai ribet. Bakmi Jowo kini tampil dalam kemasan praktis. Dalam kemasan praktis ini fams, bakmi Jowo tradisional bisa jadi komoditi buat pasar internasional. Dengan proses alami, sterilisasi tanpa pengawet, bisa awet sampai 1 tahun.
Bakmi, bumbu, dan isian sudah terkemas jadi satu. Tinggal dipanaskan dan beri sentuhan rasa sesuai dengan selera. Kalau yang digoreng, tinggal tambah kecap. Kalau mau yang digodok, ya tinggal tambah air. Praktis, fans. Bakmi Jowo goreng atau yang digodok, dua-duanya punya sensasi kenikmatan yang berbeda. Bakmi Jowo goreng unggul pada bumbu yang lebih kuat dan berasa. Kalau bakmi Jowo godok, kuahnya jadi kelebihan. Nikmat disantap selagi panas, kuah bakmi godok bikin segar dan hangat badan. Kamu suka yang mana, fans? Udah dulu ya, fans, episode spesial Ragam Indonesia yang viral. Suasana hati yang sentimental jadi mental. Sampai jumpa dengan episode Ragam Indonesia yang sensasional. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.